Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga di pagi hari ini kita bisa menyelesaikan atau memulai sampai selesai itu dengan hati yang gembira ya, karena kita konsepnya adalah wisata. Tapi tentunya kenapa dikasih nama edukasi ya, wisata edukasi? Karena yang kita cari atau yang kita sediakan untuk Bapak Ibu semuanya itu tidak cuma wisata ya, tapi kita harapannya juga memberikan suatu edukasi atau pembelajaran. Mungkin juga tadi sempat ngobrol dengan Pak Bahrudin, itu ada yang namanya green economy dan juga green tourism nih Pak, seperti itu. Dan banyak juga potensi lain dari materi yang akan kami sampaikan. Potensi saya contohkan seperti potensi usaha, mungkin Bapak Ibu yang berwisata ke sini ada harapan atau ada potensi yang bisa mungkin dikembangkan di lokasi-lokasi yang contoh ini ada KTH Lawngsari, dari para pengurus juga tertarik untuk mengembangkan di Taman Sari. Ya harapannya juga seperti itu, karena saya jauh-jauh dari Aji Barang ke Langgong Sari, dari KTH Petani Muda Prawita bermitra dengan KTH Lawngsari. Harapannya kita adalah maju bersama. Jadi Prawita bisa menjalankan bisnisnya dengan kemitraan. Di Langgong Sari juga dari kelompok maupun masyarakat di sekitarnya juga mendapatkan manfaat. Ya harapannya seperti itu. Allahumma amin. Saya pengen tahu dulu nih Bapak Ibu, kira-kira dengan dari rumah berangkat ke sini mendaftar untuk wisata edukasi ya, itu punya masing-masing pasti punya tujuan, punya harapan. Nah, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu kira-kira harapan, tujuan ataupun pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan di awal. Jadi dari mungkin di luar materi bisa saya tambahkan. Ya kalau dari kita pertanyaan itu sesuai materi, nanti juga kita lebih kupas, lebih detail. Karena kita konsepnya adalah wisata edukasi, supaya jenengan datang ke sini pulang itu mendapat sesuatu yang bermanfaat. Mungkin dari Pak Bah kira-kira datang ke sini itu apa yang dicari gitu Pak? Karena saya pastikan dulu ini ya Pak, wisata Lebah Madu di Banyumas itu Prawita menjadi satu-satunya dan pelopor Pak. Karena kita mulai dari 2017. Jadi mungkin dari sisi pengalaman kita ada, alhamdulillah. Terus dari sisi gate, ya saya ada sertifikasi gate dari Pak Bahrudin dulu, walaupun mungkin sudah hangus ya Pak. Ya diperpanjang. Ya saya ikut pemandu wisata ini 2019, sertifikatnya ada, tingkatnya nasional, difasilitasi dari Dinkora Budpat. Ya tapi alhamdulillah Pak, saya tidak mengambil sertifikatnya. Ya tapi mengambil ilmunya. Ya dari 2017 sampai sekarang, entah itu di sini ataupun di Prawita, kita tetap memandu para wisatawan yang ingin beredukasi tentang lebah madu, khususnya di tempat saya di Dharma juga ada wisata edukasi kebun buah juga, walaupun tidak sebesar korporat ya, mungkin perlu kebun yang berhektar-hektar tidak, tapi kita lebih ke edukasinya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Pak, jadi biar lebih interaktif untuk masukannya dari Pak Bahrudin ya, ini jadi evaluasi kita ya dari Prawita maupun KTH Lawngsari, terutama untuk Pemdes Lawngsari ya Pak. Karena berarti harapannya Pak Bahrudin wisata panen madu ini menjadi agenda yang rutin, menarik wisatawan, dan tentunya bisa menjadi objek wisata yang berkelanjutan, kan seperti itu. Berarti nanti harapannya dampaknya ke masyarakat desa Langgong-Sari. Ini masukan yang sangat bagus sekali, karena ini baru pertama ya Pak. Kemarin 17 Oktober itu kita bikin panen, istilahnya kita launching karena kebetulan ini bicara sedikit sejarah dulu nih Pak. Saya masuk lebahnya saya bawa ke sini itu sekitar akhir 2020.
Tapi alhamdulillah KTH Lawngsari kemarin dapat bantuan pemerintah Bank Pesona yang biasanya itu diperuntukkan untuk membeli kambing, Bapak Ibu. Tapi dengan keberanian dari KTH Lawngsari, ini ketuanya Mbah Muhdir ini, ya sesepuh yang masih sangat aktif walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi jiwanya masih muda. Ini punya komitmen untuk merubah kebiasaan yang dulu biasanya bantuan Bank Pesona itu untuk kambing dialihkan untuk lebah. Dan alhamdulillah tanggal 17 Oktober kemarin sudah panen perdana dan hari ini panen kedua. Jadi sudah disonikan juga menjadi pilot project di nasional, Pak, program-program Bank Pesona, karena baru pertama kali dan saya anggap berhasil karena ini mau panen kedua. Kemarin saya cek saja madunya sudah penuh semua karena disebar di beberapa titik, salah satunya di tempatnya Pak Baung Ilmi kemarin sudah saya cek. Ya, minimal satu sarang 1 liter dapat. Ya, jadi harapannya itu juga menjadi pemasukan dan menambah kesejahteraan juga, terutama khususnya untuk anggota kelompok. Satu sarang 1 liter. Iya. Ya, nanti bisa dipraktekkan sendiri. Kemarin yang di Pak Muhdir itu satu kotak itu 2,23 gram, berarti 2 kilo. 2 kilo itu mau 2 liter kurang sedikit satu kotak. Ya, jadi kita kan lokasinya nggak di sini, tapi kita plot untuk yang edukasi di sini, Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin dipanen 5 koloni. Jadi kalau kita edukasi panen, stoknya belum ada kan kayak lucu. Jadi kemarin kita panen dulu. Kebetulan juga ada yang minta panennya itu dipercepat, Pak, karena hari ini tidak bisa. Kemarin sangatnya Mbah Titut itu hadir kemarin. Jadi kita panen bareng Mbah Titut itu kemarin. Nah, kita stoknya ada di sini. Ya, nanti yang ingin kami tawarkan adalah Bapak Ibu bisa menjadi peternak 1 hari. Ya, dari proses saya kasih pemahaman bagaimana budidaya yang baik dan benar secara singkat ya, karena sebenarnya agak panjang. Kemudian saya jelaskan bagaimana lebah itu bisa sampai menghasilkan madu, cara panennya, sampai ke packing, ya, sampai bisa dijual itu seperti apa. Ya, harapannya menjadi pengalaman yang berharga, dapat tahu juga menjadi potensi-potensi yang bisa dimanfaat di lokasinya masing-masing seperti itu. Itu salah ya, sedikit sejarah ya. Ini harapannya kemitraan antara KTH Prawita dan Lawngsari juga berkelanjutan ya, Pak. Jadi tidak seperti yang sudah-sudah. Wisata itu biasanya 1 tahun hilang. Nah, itu yang menjadi warning kita bahwa event-event yang bisa meningkatkan branding, kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya itu bisa berkelanjutan. Kuncinya ada di manajemen dan kesungguhan, keseriusan anggota kan seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagaimana lebah itu bisa menghasilkan budidaya madu. Nah, tadi sempat ngobrol sambil menunggu para peserta hadir, ngobrol tentang lebah itu ada lebah bersengat dan lebah tidak bersengat. Ya, kalau yang kita nanti panen adalah lebah kelanceng, Bapak Ibu. Jadi itu masuk kategori lebah tidak bersengat atau stingless bee. Nah, kalau berbicara kelanceng, itu jenisnya di Indonesia sendiri ada 60 jenis lebih. Ya. Dan yang dipunyai Prawita itu ada 13 jenis, khususnya lebah-lebah yang ada di Jawa Tengah. Jawa ya, Jawa secara keseluruhan, dan 1 jenis yang berasal dari Sulawesi, itu ada biroi. Nah, yang kita panen hari ini adalah jenis paling unggul yang ada di Jawa, Pak. Itu termasuk juga lebah langka. Jadi memang tidak mudah kita dapatkan koloni ini dan harganya memang tidak murah. Jadi memang agak sulit kalau untuk dimasifkan karena memang dari biaya dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan
seperti Langgong saja bisa dapat 15 koloni kan, gratis itu kan, dengan support dari pemerintah maupun institusi lain misalnya seperti itu. Mungkin dari Pemdes juga 15. Tidak semua. Di sini ada 2 yang punya kelompok, itu sini ada 2, terus disebar di anggota-anggota juga. Karena kita maksimalnya satu lokasi itu 25 Pak. Maksimal lagi kalau memang hasilnya masih bagus 30. Jadi kalau sudah memenuhi kuota itu harus dipindah di lokasi lain. Seperti itu. Kita lebah ondoan pun cuma ada 1. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau berbicara kelancang itu banyak sekali Bapak Ibu. Mungkin yang biasa sering melihat kelancang di bambu, di gubuk dan lain sebagainya, itu termasuk jenis umum namanya Tetragonula leviset. Nah, adaptasinya bagus, bisa hidup di mana saja, tapi untuk produksi sangat sedikit. Jadi saya pernah punya itu di atas 3.000. Kalau dipanen hasilnya dapat 1 ini saja sudah untung Bapak Ibu. Ya, dari total ribuan kotak atau koloni. Nah, sampai ketemulah uji coba ketemu Itama. Ya, yang kita panen nanti jenisnya adalah Heterotrigona Itama. Ini 1 stok maksimal bisa 2,5 liter. Jadi kita sekarang progresnya adalah melihat efektivitas dan efisien. Walaupun harganya tinggi, tapi secara produksi bisa menutup itu. Belum tentu dari 100 leviset itu dipanen bisa menyamai satu stok, itu tidak. Nah, itu kadang yang punya angan-angan atau rencana untuk usaha budidaya lebah juga harus mempertimbangkan itu. Kemudian yang kedua ada jenis lebah bersengat atau namanya apis. Jadi ada bahasa ilmiah apis itu artinya adalah lebah bersengat. Itu di Indonesia ada nggak di Indonesia ya, kita lihat di Banyumas saja itu ada 3 Bapak Ibu. Ada apis cerana, apis mellifera, apis dorsata. Kalau apis cerana itu ondoan yang biasa kita temui di alam liar, bahkan di rumah-rumah itu ada. Ya, yang bentuknya kuning, hitam, itu lurik. Nah, itu apis cerana lokal. Kemudian ada apis mellifera, itu ondoan tapi asalnya impor. Jadi memang dulu era Pak Soeharto itu mengimpor jenis lebah itu, kemudian dikembangbiakan di Indonesia. Yang ketiga itu lebah apis dorsata, itu yang biasanya di lebah hutan, yang sarangnya itu 1 tapi lebar banget. Nah, itu tidak bisa diternak Bapak Ibu. Ya, jadi stok dari Prawita biasanya kalau ada saja kita nemu, kita menjual madu itu, tapi sesuai stok kita dapat apa tidak. Kalau nggak ada ya nggak. Seperti itu. Itu dari jenis dulu, karena kita edukasi panen madu, lebahnya juga kita minimal harus mengetahui itu. Terus saat punya angan-angan ataupun harapan untuk mungkin menjadi peluang usaha, ya pemilihan dari jenis itu sangat penting. Jangan sampai salah memilih. Contoh kayak budidaya sapi ya Pak. Kalau kita mau budidaya sapi, itu kita tidak bisa memilih sapi yang bagus, hasilnya pun tidak bagus. Kambing juga sama. Jadi saya tekankan untuk budidaya lebah, mau saya ngisi pelatihan dimanapun, yang saya tekankan adalah pemilihan jenis itu salah satunya. Kemudian disesuaikan dengan niatnya. Mungkin kayak Bu Sulis kemarin, Pak kalau saya mau budidaya bagaimana? Disesuaikan dulu niatnya. Untuk koleksi, untuk konsumsi pribadi atau keluarga, untuk produksi skala kecil ya, atau untuk produksi skala besar. Ya, jadi harus sesuaikan dulu. Karena nyuwun sewu biasa yang hadir Pak, tamu-tamu kami di Prawita itu nyuwun sewunya maunya atau kemampuannya itu untuk skala konsumsi pribadi, tapi harapannya itu produksi besar. Nah, itu yang kadang ada pemahaman di situ. Jadi saya sampaikan di sini supaya bisa menjadi pencerahan dan bisa menjadi edukasi untuk
yang lain, mungkin juga di samping rumahnya atau desanya atau di wilayahnya itu ada peternak yang mungkin juga punya prinsip-prinsip seperti itu ya, daripada nanti menjalani 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kok tidak berhasil, itu biasanya seperti itu. Ya, kemudian poin selanjutnya adalah penempatan, Bapak Ibu bisa dilihat minimal jarak penempatan, terus lokasi penempatan tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya, tidak terlalu lembab, itu juga nanti mempengaruhi ke lebah dan madunya. Kemudian hama ya Bapak Ibu, ya kemarin juga ada yang tanya, kira-kira lebah hamanya apa itu? Ya, kalau berbicara tentang hama itu nanti nyambung dengan rantai makanan. Ya, rantai makanan contoh ranseng nanti dimakan, ada kadal, ada katak, ada walet, terus apalagi ya kadang juga ada bunglon dan lain sebagainya. Sebenarnya hamanya banyak, tapi kembali ke rantai makanan. Ya, cicak. Rantai makanan kalau itu kan sudah kodratnya. Jadi kadang ada orang yang terlalu takut dengan hama lebah. Ya. Jadi karena takut berlebihan, akhirnya protektifnya itu terlalu tinggi. Akhirnya malah membuat lebah tidak nyaman. Ya seperti tadi saya buka ya dengan Pak Barudi, itu semutnya banyak ya Pak. Telur semutnya banyak, tapi kenapa tidak berpengaruh gitu? Nah itu karena ya memang di alam seperti itu Pak. Bahkan saya menemukan satu lubang panceng itu ada topengnya. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin mereka tetap memangsa ya. Tapi namanya itu siklus alam pasti sudah ya. Sudah kodratnya seperti itu. Kalau koloninya bagus, insya Allah walaupun dikonsumsi ataupun dimangsa oleh hama, tetap bisa berlanjut untuk kelangsungan hidupnya seperti itu. Jadi itu gambaran singkat untuk budidaya. Ya minimal bisa menjadi acuan ya, terutama untuk KTH Taman Sari ya, itu yang rencananya akan memulai budidaya supaya tidak salah langkah. Kebanyakan kemarin juga ada MLM lebah. Satu sarang itu 1.200.000 Pak. Satu kotak, padahal saya biasa jual 200.000. Berarti kan ada margin 1 juta. Ya, dengan iming-iming 4 bulan itu dipanen, per kotaknya dapat 400. Tapi setelah itu hilang. Ya, banyak yang bangkrut seperti itu. Banyak yang sudah tertipu uangnya dan lain sebagainya. Jadi ya kalau mau berbisnis juga perlu pertimbangan dan lain sebagainya. Itu minimal, itu yang perlu saya sampaikan terkait budidaya lebah. Nah, kemudian nanti kita lanjut untuk lebah panennya. Nanti saya sedikit demonstrasi karena kita juga edukasi bahwa kearifan lokal di Banyumas itu ada yang namanya budaya tumpengan gitu, Bapak. Tumpengan biasanya pakai kangsi tawon ondoan ya Pak. Nah ini saya ada pesanan. Jadi nanti saya sekalian ngambil di Dharma Pak. Itu kalau lagi musim wajaran, saya di freezer itu isinya kangsi tawon saya bekukan. Jadi tidak setiap hari ngambil kan capek juga Pak. Kasih ampas. Nah, Nanti tumpengnya. iya itu. Kasih ampas itu. Ya. Nah, kalau di Dharma itu masih kentalnya, kalau di Langgong Sari masih Pak. Oh, sudah doyan, ya. Ya sebenarnya di Dharma juga tidak doyan Pak. Tapi masih memegang kepercayaan filosofi tawon itu supaya gemrumut Pak. Ya. Terus gawa madu Pak, gawa polen lah seperti itu Pak. Harapannya kan akeh sing kondangan mungkin ya. Akeh sing kondangan padang gerumut kabeh. Itu filosofinya Pak, kata orang tua. Tapi ya, yang penting permintaan mereka saya sediakan kan, kalau bagi saya beres. Dan seperti itu mungkin filosofi itu bisa menjadi nyata atau tidak kita kembalikan ke masing-masing. Itu. Kemudian nanti kita sediakan mesin panennya ada 2 Bapak Ibu. Yang ini mesin panen yang sudah ada akinya.
Kemudian yang satu itu nanti tidak ada akinya, kita langsung colok ke listrik. Jadi nanti saya persilahkan untuk memanen, nanti bisa dipandu oleh Bapak Eko, itu expert dalam memanen. Itu memanen sekotak bisa 10 menit. Mungkin naik panjenengan semua nanti bisa setengah jam, 1 jam satu kotaknya Pak. Ya kalau tanya sing cepet ya Mas Eko itu sudah malang melintang dari 2022 sampai sekarang memanen terus. Nah, ya itu yang apa nanti memandu, saya juga nanti membantu. Kemudian ada beberapa hal yang nanti saya sarankan untuk tidak dilakukan, contoh seperti ini Pak. Saat memanen tidak di depan pintu masuk lebah. Ya berarti di samping, kanan kiri atau di belakang. Jadi mengurangi tingkat stres. Itulah salah satu alasan Pak. Jadi wisata edukasi panen madu itu tidak bisa dilakukan tiap hari atau sering. Jadi kalau tiap hari sih sebenarnya bisa, asal koloninya beda-beda. Tapi untuk satu koloni atau satu sarang dilakukan berkali-kali, itu di Prawita Pak sudah saya buktikan mati ya. Yang di depan kedai itu ada 3. Saya sediakan memang kalau tamu bisa, tapi kan kadang ada tamu nggak ada, saya buka sendiri dan lain sebagainya, mati Bu. Itu ya, itu jadi wisata panen madu itu saya anggap wisata khusus karena memang butuh pendampingan, bukan pendampingan secara khusus ke wisatawan saja, tapi kita juga mendampingi lebah supaya berkelanjutan seperti itu. Jadi produksinya tetap jalan, wisatanya juga bisa berjalan. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian apa? Nanti bisa memilih sendiri ya, mau di sebelah mana. Ini biasanya 2 literan ini Pak, yang ini. Jadi kita ada pencatatan Bapak Ibu. Nanti setelah dipanen selesai, kita timbang satu sarangnya itu berapa gram. Nanti kita catat. Jadi kita memang ada administrasinya, satu sarang itu setiap panen dapat berapa. Nanti kita ada grafiknya. Apakah naik, apakah stagnan ataupun turun. Nah, kemarin juga kita ada yang mati 2 waktu musim El Nino kemarin yang panasnya tinggi. Jadi budidaya lebah tidak lepas dari resiko kegagalan. Tapi kegagalan itu bisa kita minimalisir ya. Jadi tidak ada yang bisa memastikan budidaya lebah itu 100% berhasil, tidak ada. Tapi kalau kami insya Allah bisa memastikan di atas 70% berhasil. Dan ada yang lokasi yang 90% itu berhasil, bahkan 95, 100% tidak bisa. Minimal ada 1, 2, 3 yang gagal pasti ada. Tapi ada yang nambah. Tadi saya agak sedikit bahagia Bapak Ibu, yang sana mati itu, yang pojok koloninya mati hilang. Tapi tadi saya cek ada isinya lagi Pak. 17. Ya itu yang itu. 27 apa 17? 17 ya Pak Khalid. Itu terisi namanya Heterotrigona terminata. Itu jenisnya beda lagi. Jadi saya punya kotak Heterotrigona terminata di gubuk sana. Ternyata namanya pecah koloni atau split koloni, punya kerajaan baru. Kerajaannya menempati istana baru yang ada di sana. Jadi tambah 1 koloni. Kemarin hilang 2, ditambah 1. Berarti kan hilangnya 1 kan. Walaupun yang hilang 1 lagi itu di keranjang yang ukurannya kecil Mbak. Kalau ukurannya kecil ya nanti kita ambil biar terisi yang lain lagi. Jadi jangan takut saat ada yang mati, ya. Asal kita menyiapkan koloni kotak-kotak kosong seperti ini ya, nanti kita siapkan juga. Jadi bisa menggantikan yang hilang. Nah itu yang namanya manajemen koloni. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa sambil diskusi ya. Mungkin apa yang saya sampaikan masih ada pertanyaan dan lain sebagainya. Selama pertanyaannya tidak terlalu sulit dan tidak di luar konteks budidaya lebah, insya Allah saya bisa jawab. Ya harapannya dengan Bapak Ibu semua datang kemari dengan segala pertanyaan yang mungkin sangat banyak di pikiran masing-masing, pulang itu dengan suaranya
pemikiran yang sudah terjawab seperti itu. Kemudian pengalaman menjadi peternak sehari bisa menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seperti itu. Monggo mungkin bisa mulai disiapkan, mau dibuka yang ini dulu. Ya. Oh nggih. Oh nggih Pak, monggo Pak. Sambil ini kan tetap Pak, panennya kan ada dua, otomatis sambil kita diskusi. Jadi tidak hanya ada fokus ke panen saja, kita bisa sambil diskusi, sambil kan jadi bisa mengisi waktu yang lebih efektif seperti itu. Monggo Bapak, mungkin ada yang perlu disampaikan masukan, saran, Ibu juga monggo Bu Sulis. Jadi Saya nggak pernah. ayo lah Pak, monggo Pak. Benar rekreasi. Rekreasi. Monggo Pak. Ya kita bareng-bareng saja sharing juga. Tadi belum dibuka itu. Belum.